Semuanya, selamat berjumpa kembali. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita general reading lagi. Temanya, apakah seseorang yang kamu sayang saat ini memiliki perasaan yang sama sepertimu? Dia merasakan sayang, merasakan rindu. Oke, kita cek ya. Halo yang baru bergabung, selamat datang. Terima kasih telah menemukan channel ini ya. Jangan lupa di subscribe, di like, dan komennya ya, ditunggu. Terima kasih banyak, sehat selalu untuk semuanya. Temanya adalah apakah orang yang kamu sayangi saat ini memiliki perasaan yang sama sepertimu ya, dan bagaimana hubunganmu ke depannya nanti. Oh, di sini kamu dengan dia mungkin ada beberapa yang sudah putus ya, yang sudah atau tidak berjumpa lama ya. Karena di sini dia sudah ada, kok jadi seperti ini ya? Oke, aku buka lagi. Ini ngeri banget sih ya. Mungkin kalian habis ada masalah ya dengan dia, habis ada konflik ya, yang menyebabkan kamu sama dia saat ini berpisah ya, atau mungkin tidak komunikasi lama. Perasaan dia saat ini ruwet ya, dia lagi ada dia sendiri pelin-pelan sih, tapi punya perasaan rindu sama kamu ya. Dia juga sering meratapi kejadian dan hal apa yang telah kamu dan dia pernah alami ya. Tapi di sini dia ada perasaan sedih ya, ada perasaan kecewa atas janji atau ucapan yang pernah kamu berikan kepada dia ya. Jadi dia selalu teringat terus soal itu, dan dia juga mendapatkan kabar gitu ya yang membuat dia kecewa saat ini. Tapi perasaannya dia memang sama ya seperti kamu. Mungkin di sini kamu ada yang ngerasain panas hati, jengkel gitu ya, terus kesel ya, sedih, campur aduk hari ini. Ada perasaan nggak karu-karuan ya, nggak tahu, pengen marah-marah aja gitu hari ini, pengen ada keributan lah, pingin ribut gitu ya. Kamu sendiri pingin bikin onar hari ini, nggak tahu kenapa, tapi di dalam batin kamu atau di hati kamu sedang panas, sedang gelisah, sedang tidak karu-karuan ya, pingin marah-marah gitu saat ini. Tapi perasaannya dia ya memang kamu sama dia sedang ada masalah ya. Ini yang membuat dia banyak salah paham sama kamu, mungkin cara penyampaian kamu, atau karena kurangnya komunikasi atau nggak pernah ketemu ya, jadi banyak konflik yang terjadi saat kamu dengan dia ya. Dia lagi ruwet banget, tapi memang dia sedang sedih sih. Perasaan dia masih sayang banget sama kamu, dan dia hari ini juga sendirian, sering ngerasa pingin apa ya, ngehayal gitu tentang keberadaan atau kedatangan kamu ya, yang membuat dia mungkin bisa menyembuhkan rasa rindunya, rasa kangen dia, ingin deket sama kamu gitu ya. Saat ini dia masih menunggu gitu, bagaimana bisa kembali berkomunikasi dengan kamu ya, bagaimana dia bisa terhubung lagi sama kamu. Karena aku melihatnya memang kalian berdua ini memang saling sayang, saling cinta gitu, tapi sedang tidak berkomunikasi, atau memang ada konflik atau ada masalah ya, atau ini berpisah sementara atau nggak tahu, tapi keduanya tidak saling memutuskan hubungan, tapi memang keduanya benar-benar sedang kecewa, sedang malas gitu untuk komunikasi, karena sering berselisih paham dan sering menjumpai keributan kalau lagi komunikasi ya. Sebenarnya dia pingin banget ya, lagi nunggu bisa ngobrol sama kamu, bisa terhubung sama kamu gitu ya, pingin ngobrol atau biasa basi apa gitu. Cuman di dalam diri dia sendiri
kayak ragu gitu untuk melakukan hal tersebut gitu ya, kayak udah males gitu ya. Tapi mungkin harus dipancing deh dari kamunya supaya dia mau bisa mau baik lagi gitu ya. Bukan karena ada apa namanya pingin kamu merasa dipandang baik atau pingin ngerasa kamu dianggap eh, tidak bermasalah oleh dia ya, bukan. Tapi cobalah untuk berkomunikasi kalau memang lagi di blok gitu atau apa namanya tidak ada komunikasi sudah lama ya, semua sosmednya mungkin di blok atau mungkin cuma salah satu aja. Coba pastiin aja ke aplikasi yang lain gitu. Kalau memang kalian sudah benar-benar kayak begini ya, sebenarnya bukan karena salah di kamu juga, bukan salah di dia juga ya, memang keadaan ya kalian kalau jumpa tuh memang selalu ribut gitu. Bukan jumpa sih, kalau kamu lagi komunikasi memang selalu ribut, ada kamu selalu banyak curiga dan cemburu sama dia ya, perasaan kamu tuh selalu sedih yang menimbulkan konflik kesedihan kamu. Makanya aku bilang juga eh, kesedihan itu selalu mendatangkan prasangka-prasangka buruk yang semestinya baik-baik saja pada akhirnya menjadi halangan atau menjadi petaka ya untuk hubungan kalian. Di sini dia pingin banget ngobrol sama kamu ya. Kadang dia merenung sendiri, dia melamun sendiri gitu. Dia belum sempat ketemu sama temennya nih. Kenapa? Oh ya, dia harus mengalami hal ini gitu ya. Dari awal memang dia sudah berjanji pingin selalu sama kamu, pingin selalu deket sama kamu dan tidak ada orang lain ya yang bisa menggantikan kamu di hatinya. Tapi kenapa saat ini kalian atau dia ngerasa sekarang kok hubungannya jadi jelek gitu ya? Tidak ada jalan kedamaian. Setiap kali kalian komunikasi pasti dituduh-tuduh ya, penuh kecemburuan lah kamu itu ya, ada was-was, ada curiga, ada ini sifat-sifatnya sih aku merujuknya kepada narsistik ya, apa ya, orang-orang yang memiliki sifat seperti ini jadi gampang sekali untuk bertengkar dan banyak curiganya. Jadi sepertinya hubungannya nggak bisa baik gitu ya, aku melihat dari permasalahannya seperti itu ya. Jadi antara kalian berdua ada yang memiliki sifat narsistik ya, mungkin di dia atau kamu ya. Agak susah kalau seperti itu, selalu apa ya, penuduhan-penuduhan dan fitnah-fitnahan ya yang terjadi jika ada eh, kamu atau dia dekat dengan siapa atau ada komunikasi yang sedikit saja nggak beres langsung besar-besaran gitu ya, keributan yang terjadi ya. Akhirnya kalian harus berpisah. Di sini aku merasa kamu dan dia memang sudah terpisah ya, sudah jauh gitu, sudah tidak bersama gitu ya. Sebenarnya dia kangen banget sih sama kamu ya. Dia pingin menggoda gitu ya, pingin menggoda kamu gitu. Atau mungkin sekarang untuk menghilangkan perasaan dan apa yang namanya tuh kegelisahan dia ya. Dia menggoda pasangan sahnya akhirnya ya, karena ngerasa kepingin melakukan sesuatu ya, pengen tutup selambu gitu ya, yang sebenarnya pingin melakukannya dengan kamu ya, tapi karena banyak konflik dan masalah dan memang komunikasi juga benar-benar gak terhubung ya sama kamu saat ini, akhirnya dia menggoda pasangan sahnya gitu. Walaupun di dalam pikiran dia sendiri dia nggak mau gitu ya, dia kesel gitu, dia jengkel juga karena si pasangan sahnya juga di sini ke dia gitu sikapnya kurang baik, kurang membuat dia happy gitu. Justru malah kebalikannya, membuat dia kesel, membuat dia jengkel, membuat dia dongkol ya dengan perkataan dan sikap dia gitu. Di sini dia terus mikirin kamu ya, memang benar-benar kepikiran kamu terus ya. Dia udah ngerasa takut banget dengan keadaan kamu sama dia, terutama sikap kamu ya yang sepertinya mulai menjauhi dia. Aku melihatnya bahwa kamu yang mulai menjauhi dia gitu ya. Dia mengatakan seperti itu, bahwasanya kamu yang menjauhi dia dan tidak ingin berkomunikasi dengan dia gitu ya. Itu yang dia bikin sedih gitu. Aku sekali lagi bilang ya, ini sifat narsistik kayaknya. Dia memiliki sifat tersebut yang mana sebenarnya kesalahan ini aku lihatnya memang di dianya
nggak ngerti gitu kenapa tiba-tiba harus menjaga jarak sama kamu. Tapi lama-kelamaan kamu meresponnya dia ada something gitu ya, yang membuat kamu harus mengambil tindakan yang sama. Tapi justru saat kamu mengambil tindakan yang sama, dia menuduhkan bahwa kamu yang menjauhi dia gitu ya, yang memutuskan untuk tidak berkomunikasi dengan dia, padahal dia masih mengharap dan menganggap kamu kekasihnya gitu ya. Di sini dia sebenarnya pingin banget sih ngobrol sama kamu ya gitu, dalam setiap bengongnya dia gitu ya. Dalam setiap bengongnya dia tuh dia kepingin, di pikiran dia tuh ada terlintas buat ngobrol gitu sama kamu ya, buat ngomong apa gitu yang bikin kamu sama dia bisa deket lagi gitu ya. Memang dia kenceng banget sih hatinya ke kamu, jadi resah dia juga ya. Dalam hubungan ini dia bener-bener kecewa karena ya sekali lagi mungkin dia menganggap kamu yang telah membuat hubungan ini jadi tidak sebagus di awal. Jadi saya lihat di sini bahwa perasaannya dia sebenarnya masih sayang banget sama kamu gitu ya. Dia masih kenceng banget hatinya ke kamu. Di sini dia sedang memikirkan dan mempertimbangkan bagaimana kelanjutan hubungan kamu ke depan ya. Bagaimana nanti kamu sama dia. Walaupun saat ini kamu dan dia ada halangan gitu ya, yang membuat kamu sama dia tidak bisa ngobrol seperti biasanya, tapi perasaannya dia sama kamu sayang gitu ya. Dia kenceng banget perasaan dan hatinya pingin tutup selambu sama kamu ya. Mungkin hubungan kamu sama dia sudah sangat dekat banget, sudah sangat apa ya, aku bilang sih di sini dia menyaman banget sama kamu dan dia selalu percaya sama kamu. Tapi entah kenapa ada keributan besar ini, karena aku melihat juga emosional kamu mulai berubah ya. Jadi kamu emosian, sering cemburuan gitu, yang membuat dia semakin tidak percaya sama kamu. Tapi dia memang tidak memiliki selingkuhan ya selain kamu dengan pasangan sahnya di sini. Yang dia sekarang sedang pikirkan adalah bagaimana hubungan ini ke depannya ya. Di satu sisi memang dia tidak mau lagi terhubung dengan kamu karena dia pusing rumit dengan hubungan kamu, tapi kamu tidak ingin berpisah dengan dia. Kamu masih merasa sayang walaupun di hati kamu penuh dengan kebencian, kedongkolan, kekesalan terhadap dia, tapi kamu ngerasa ingin dekat dengan dia terus gitu ya. Mungkin juga yang membuat kalian menjadi penghalang untuk bisa ketemu adalah uang juga ya. Karena kamu dan dia memiliki jarak yang jauh, yang tidak bisa bertemu setiap minggu ya, atau bisa ditelepon langsung datang gitu ya. Itu yang membuat halangan terbesarnya. Jadi itu yang bisa menjadikan pembuktian bahwasannya kamu bisa kembali lagi ke dia jika kamu bisa membuat satu pertemuan sih kalau aku bilang ya. Cuma di sini di kamunya ada halangan yang membuat kamu tidak bisa jumpa dengan dia. Kalau dia kan sudah pasti bisa tahu ya halangannya siapa, yaitu udah punya pasangan sah ya. Di sana dia juga lagi dalam keadaan bermasalah di dalam keluarganya ya, sedang konflik masalah keuangan juga. Tapi dia selalu tertujunya ke kamu pikirannya ya. Pikirannya ke kamu terus gitu ya. Secara batinnya itu yang dihayalkan atau yang diinginkan di dalam pikiran dan hayalannya dia adalah kamu gitu, yang selalu menari-nari melintas di hati dan pikirannya. Jadi kalau lagi diem, lagi kerja, lagi makan, lagi apapun ya, kamu tuh gak pernah enggak sampai dilupain gitu ya. Sejujurnya gitu teman-teman, kalau mau tahu ya dalil trik ini, memang dia bener-bener sayang sama kamu dan dia gak pernah bisa ngelepas kamu di otaknya ya. Terus terpikirkan di perasaannya dia, di otaknya dia gitu ya. Kamu tuh selalu terlintas. Ini beneran terjadi, memang seperti itu, yang aslinya memang begitu. Tapi kendalanya dan halangannya adalah memang besar banget. Di kamu juga ada pasangan ya, di dia juga ada pasangan. Jadi yang memberatkan adalah kamu
karena kamu sulit banget untuk jumpa dengan dia. Kamu juga takut karena kamu masih memiliki hubungan sah dengan yang sekarang. Jadi kamu tidak ingin punya nasib buruk jika jumpa dengan dia. Padahal perasaan kamu lagi kangen banget sama orang tersebut, pingin ketemu gitu, pingin menghilangkanlah rasa kekecewaannya dia gitu, bahwasannya apa yang dia pikirkan ke kamu tuh salah ya, bahwasannya kamu sangat mencintai dia gitu, menyayangi dia, tapi dia butuh pembuktian gitu, pembuktiannya dia ingin jumpa gitu. Rasanya memang dia kangen banget sih, lagi pengen godain kamu gitu. Begitu juga dengan kamu, aku lihat sih kalian berdua gairahnya lagi tinggi, bener-bener lagi besar ya. Di lamunan kamu mungkin juga ya sama seperti dia, ingin bercumbu gitu ya. Tapi ya udah ya, seperti ini yang kita baca, bahwasannya sulit sekali kalian bisa ketemu ya, terutama di kamu ada pasangannya ya, atau kamu juga nggak punya kekuatan untuk bisa ketemu dengan dia. Di masalah apa? Pertama mungkin ada di materi ya, dan kamu punya masalah atau konflik pribadi yang belum selesai urusan kamu, yang membuat kamu sekarang jadi stuck di tempat, nggak bisa ngelanjutin bagaimana hubungan ini ke depan gitu. Yang sebenarnya terjadi, dia sayang sama kamu, dia was-was sih kalau nggak ada kamu gitu ya, nggak ada berita dari kamu. Memang dia suka lambat kalau baca atau membalas chat, tapi perasaan dia memang sayang. Semua kejadian ini beruntun akibat perasaan kamu yang penuh dengan cemburu dan sering marah tadinya, jadi membuat dia agak menarik diri gitu ya. Tapi perubahan ini sebenarnya tidak terlalu mencolok sih ya, cuman dia ngerasa di kamunya tidak ada tindakan yang teman-teman, yang bisa dipercaya ya. Karena aku melihatnya di kamu juga punya masalah yang besar sih gitu ya, yang nggak mau diajak hubungan serius sama dia, padahal memang kamu juga sayang sama dia. Diajak hubungan serius tuh gimana, gini loh, kamu tuh mau diajak untuk menikah gitu, tapi di kamunya pelin-pelan, kamu punya masalah pribadi yang belum selesai gitu. Kalaupun kamu memang sayang sama dia, kamu mau dong dijadiin atau dijadikan istri kedua, atau si laki-laki ini mencintai kamu yang sudah punya pasangan sah gitu ya. Jadi memang energinya bolak-balik ya teman-teman. Ini nggak cuma laki-laki atau perempuan, ini bisa jadi si perempuannya sudah punya pasangan gitu, tapi dia memang sayang banget sama kamu, sedangkan kamu ragu karena apakah kamu bisa gitu ya melewati halangannya tersebut yang besar itu. Kalau kamu laki-laki nih, dia sudah punya pasangan, bagaimana bisa ngelanjutin hubungannya. Kalau dia mungkin bisa ngelepasin si pasangan sahnya demi kamu, tapi kamunya ini udah siap belum? Nah disitulah kamunya pelin-pelan gitu ya, kamu memikirkan kondisi keuanganmu mungkin yang kurang bagus ya saat ini, yang belum stabil, jadi kamu belum berani untuk mengiyakan ajakan keseriusannya dia. Begitu juga yang perempuan, yang di perempuannya mungkin juga ada masalah pribadi ya, yang membuat dia sebenarnya dia sudah siap, sudah ingin menikah, tapi dia memikirkan sesuatu yang berat ya. Nggak tahu nih, aku sih lihatnya kamu punya pasangan dan punya anak gitu ya, jadi ngerasanya kamu takut lah gitu kalau nanti dia sayang nggak sama anakmu gitu ya. Jadi kamu khawatir di situ, dan juga keadaan finansialmu yang nggak oke ya, yang lagi ada masalah yang kurang bagus, yang membuat kamu sekarang tidak begitu semangat gitu. Antara kamu kangen, cinta, kecewa, rungsing itu menjadi satu. Jadi hari ini tuh perasaan kamu bener-bener campur aduk ya. Hati kamu perasaannya itu kayak jengkel banget, kesel dengan keadaan semua ini yang terjadi sama kamu ya. Pelampiasannya tuh sebenarnya pengen marah-marah gitu, tapi nggak bisa gitu. Kamu khawatir kalau kamu marah-marah justru nanti ini yang di pikiran kamu ya, kalau kamu ngambil tindakan marah-marah mungkin nanti urusannya akan jadi jauh lebih besar, karena pasangan yang ada di sebelahmu nanti curiga ya, kamu marahnya sebenarnya masih apa gitu kan, nanti ketahuan. Jadi kamu menahannya di dalam dada kamu hingga panas gitu ya, sampai rasanya tuh kayak udah nggak tahan banget mau meledak gitu ya, tapi kamu tahan semuanya itu ya. Dia berusaha ingin terhubung dengan kamu, tapi sepertinya kamu juga udah menghubungi dia ya melalui chat, tapi mungkin belum dapat balasan.
hubungannya rumit banget sih teman-teman kayak gini ya. Bagaimana nanti ke depannya gitu. Kalau aku lihat sih kalian memang sekarang berpisah ya, jarak kalian jauh, tapi kalian tidak bisa gimana ya, hilang gitu. Kecuali mungkin kalau kamu punya keturunan lagi atau kamu punya anak lagi atau yang laki-lakinya ini si istrinya punya anak lagi, tapi dia masih punya kemungkinan bisa balik ke kamu gitu. Tapi kalau kamu yang perempuan nih, kalau kamu yang memiliki keturunan dari pasangan yang sekarang, mungkin dia agak narik diri ya. Kecuali kalau mungkin ya kita lihat ada dari perjalanan kamu setelah kamu memiliki keturunan kedua ya, atau kamu punya anak kedua ini, bagaimana fisikmu, bagaimana keadaan psikologismu terhadap dia. Mungkin bisa saja kamu sama dia masih terhubung ya. Jadi itu yang menentukan ini kedepannya bagaimana, apakah akan lanjut, apakah akan tersambung lagi, ataukah putus untuk selamanya dan tidak akan ada lagi obrolan. Aku melihatnya seperti ini, kamu itu bukan orang sembarangan ya, kamu tuh orang istimewa di sini. Baik kamu perempuan atau kamu laki-laki memiliki daya tarik atau daya pikat yang tinggi dan besar. Kamu di sini berkulit putih ya, wajah tampan, wajah cantik di sini juga nggak main-main, yang udah punya kerjaan yang oke gitu ya. Mungkin ada beberapa yang punya usaha sendiri, tapi itu juga bagus gitu. Maksudnya bukan orang yang nggak bener-bener nggak punya uang atau bener-bener orang dari kalangan bawah, bukan ya. Di sini kamu orang yang benar-benar bisa mendapatkan 1, 2, 3 orang gitu ya, kalau kamu mau gitu ya untuk menjalin hubungan. Cuman memang kamu jatuh cinta dan terkoneksi dengan orang ini gitu. Kamu perempuan kah, kamu laki-laki kah, kamu terkoneksi dengan orang tersebut ya, akhirnya kalian bisa mendapatkan takdir seperti ini gitu ya. Dan kamu juga belum tentu bisa berpaling dari dia, begitu juga dengan dia gitu. Kamu misalkan punya keturunan lagi atau kamu punya anak dengan pasanganmu yang ini, bisakah dia melupakanmu? Mungkin secara kamunya ingin memperlihatkan kebahagiaanmu di depan publik atau dia, mungkin dia mundur. Tapi kalau kamu masih ngumpetin realita kamu, kenyataan kamu pada dia, mungkin dia masih punya pikiran yang baik kepada kamu dan hubungannya akan terus jalannya sampai mungkin nanti saatnya tiba di mana dia akan melepas kamu atau kamu yang melepas dia. Tapi ini akan berjangka panjang ya, kamu sama dia masih tetap bersama dan tidak bisa lepas atau tidak bisa putus gitu ya. Begitu juga dengan dia walaupun misalkan si pasangan sahnya memiliki keturunan lagi atau dia punya anak lagi dari istri sahnya atau dari suami sahnya ya, dia tidak akan mempublikkan apa yang terjadi pada diri dia dalam kenyataan dan kehidupan di realita dia gitu ya. Dia menutupi itu dari kamu. Mungkin orang-orang tahu tapi kamu di hide gitu ya. Tapi itu demi kebaikan kamu mungkin ya, supaya tidak ada keributan. Tapi dia juga memiliki apa ya, seperti usaha terhadap pasangan sahnya agar dipandang bagus gitu ya. Dia juga mempublikkan gitu keadaan dia dengan istri dan keturunan barunya, atau dia punya anak yang baru lagi ya, dia perlihatkan kepada orang-orang tapi kamu tidak tahu ya. Itu masih bisa terhubung ya teman-teman. Nanti gimana, apa kedepannya akan bersatu atau enggak? Aku melihatnya sih bisa bersatu, asal salah satu mungkin ada yang berkorban. Mungkin bukan di dia ya, kalau di dia, kalau misalkan ini adalah laki-laki ya, nggak jadi masalah. Tapi kalau perempuan ini berkorbannya dia punya anak dan juga pasangan sahnya, udah siap seperti itu belum gitu. Tapi kalau kamu single ya, kalau kamu single, kamu di sini punya masalah gitu dengan mental kamu gitu. Itu yang menjadi permasalahannya. Apakah kamu akan siap untuk menjadi yang kedua gitu ya? Sedangkan kamu sudah punya anak gitu, apakah dia akan mengurus anakmu juga dan menyayanginya? Itu jadi pas perjalanan kamu udah mulai serius dan ada permasalahan dan akhirnya ada sambungan lagi, ada perubahan lagi, akhirnya kalian mendapatkan jalan untuk bisa ketemu lagi dan hubungan lagi. Tapi kamu di situ ada perubahan dari mindset kamu, dari mental kamu, keciri-cirian dia yang selalu ribut gitu ya, akhirnya membuat kamu kayak pertimbangan bagaimana nanti dia hubungannya terhadap keluarga dan anakmu ya. Kamu khawatir ada perbandingan di situ karena dia punya pasangan. Itu yang khawatirnya, di kamu nanti akan mendapatkan perilaku yang kurang baik. Itu yang sekarang timbul ya di hati kamu saat kamu bagaimana ke depan hubungan ini gitu. Kamu bisa menikah bisa gitu, tapi kamu yang jadi pertimbangan adalah tadi yang saya sebutkan.
Paham ya? Kalau di dia sendiri kan karena mungkin dua-duanya sudah ya. Kalau misalkan di sini ada juga yang single parent yang sudah punya anak, ada juga yang masih dia belum punya pasangan. Dia bingungnya di situ status yang akan nanti dia sandang. Jadi itu yang jadi pertimbangannya dia dan orang tuanya, apakah dia setuju atau enggak orang tuanya. Jadi dia juga ada konfirmasi sama orang tuanya, sama kakak-kakaknya, sama adiknya mungkin ya yang paham soal dia, hubungan dia dengan orang ini. Begitu ya. Tapi kalau untuk koneksi perasaan cinta, kalian masih sering terhubung dan tidak bisa terpisahkan itu. Tapi yang akan jadi kendala nanti, apakah kedepannya akan bisa hidup bersama? Iya, jika kamu ada salah satu yang berkorban ya. Korbannya apa ya, urusan yang kamu punyai, yang ada di mental kamu, yang ada di mindset kamu gitu. Itu yang menjadi penghalang kalian dan membuat kalian tuh saat ini tidak seimbang dalam pemikiran. Kamu sama dia keinginannya berbeda gitu ya, yang menyebabkan hubungan ini agak sedikit atau mungkin udah runyam banget gitu. Tapi masih bisa diperbaiki kah? Masih gitu. Cuman di dianya, ya aku bilang di sini salah satu dari kan ada punya sifat narsistik, itu bahaya sih gitu. Tapi bagaimana ke depannya nanti, aku pastikan ya itu yang terjadi yang tadi saya sebutkan. Kalian ada di posisi mana tuh ya? Oke, silahkan komen. Kayaknya sih banyak yang ngalamin ya gitu. Tapi memang aduh, aku nggak tahu ya, tapi si pasangan sahnya yang di sini juga ngerasa nggak sih gitu bahwa pasangannya ini memiliki hubungan lagi dengan orang lain gitu. Tapi mungkin ada yang sudah tahu dan ngerasanya udah insaf gitu, makanya dia membiarkan padahal masih terjalin komunikasi. Atau mungkin bisa begitu ya, kalau dari kartu yang aku lihat seperti itu ya. Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku sudah tidak berhubungan lagi, kalau udah aku lihat di sini di lintrik kalian masih ada hubungan ya. Jadi jangan bohong, walaupun penuh dengan kebencian gitu di dalam hati kalian, tapi kalian masih mengharapkan kan gitu. Masih ngarepin gitu, masih memantau terus keadaan dia bagaimana, apakah akan membaik atau tidak membaik. Tapi aku pastikan memang masih akan terus terhubung ya. Oke, ini ada Cancer ya, ada Cancer, ada Leo, Taurus, oke, apa Scorpio, Libra, Leo lagi, Aquarius, Gemini. Oke, kalau yang keempat aku ambil kalinya teman-teman ya, biar nggak sama. Capricorn ya. Oke, ada Pisces juga ya. Gemini udah. Oke, Pisces ya. Pisces ada 2 udah. Pisces juga udah. Aku nggak tahu deh, tapi energi Pisces tuh sama Cancer selalu itu ya, dominan banget sih kalau di orang ketiga nih, selalu ada. Ya nggak sih, aku juga ngerasanya kok bisa ya selalu ada gitu. Tapi memang kebanyakan mungkin karena orang-orang Pisces nih orang-orangnya keren-keren gitu ya, wajahnya juga. Aduh, ya ampun, aku maaf ya teman-teman, ketawa di sini bukan mau ngeledek ya atau apa, tapi aku ngerasa gimana ya, zodiak-zodiak yang aku bacain ini dia tuh punya daya tarik pikat yang tinggi gitu ya, yang membuat tuh mudah banget buat deket sama orang lain, tapi juga susah gitu ya buat ngelupainnya gitu. Orang-orang ini tuh keren gitu ya. Oke. Dia sayang banget sih sama kamu ya, walaupun ada halangan. Nih aku lihat juga sih halangannya bisa berupa anak ya gitu, atau ada ya kehamilan di antara kalian sudah punya pasangan yang udah punya pasangan lagi gitu ya, dan dia sedang hamil dan menutupi kehamilannya hanya demi bisa dekat dengan kamu. Mungkin ada yang di sini ya, aku lihat seperti itu ya. Ada juga yang single sih, yang bebas gitu, tapi dia susah buat
buat apa ya, melihat mindsetnya berubah-berubah gitu, mentalnya juga tidak terlalu ingin diatur ya, karena dia pingin juga mendapatkan kamu seutuhnya gitu, tidak untuk diduakan gitu. Tapi itu yang membuat perjalanan cinta kamu dan dia banyak konflik ya, penuh dengan kecemburuan, kecurigaan, berantem terus. Tapi hati-hati teman-teman, mungkin salah satu di antara kalian juga ada yang disukai oleh orang lain ya. Jadi kayak direbutin lah sama orang gitu ya. Pacar yang kamu sukain ini yang sedang sama kamu itu, dia sedang disukai dan dia juga ada yang ngelirik gitu ya, dari kamu nggak tahu mungkin, tapi ini yang terjadi ya. Bisa saja dia atau hatinya mulai berubah tapi tidak jatuh cinta sih, cuman ya memang ada kegeeran lah yang membuat dia jadi rani seperti agak sombong, apa sih namanya, gengsinya kayak tinggi gitu loh sama kamu ya. Itu karena dia sedang mendapatkan perhatian dari orang lain gitu, mendapatkan perasaan baru dari orang ya, yang membuat dia rada kayak ngejauhin kamu gitu, kayak lagi ngerasa kepedean, tapi tetap ya di perasaannya, di pikirannya gitu, di otaknya yang terlintas adalah kamu, karena kamu segalanya sih kalau aku bilang di sini ya, karena udah deket banget hubungan kamu sama dia, sangat deket gitu, agak sulit untuk dipisahkan ya. Ya, yang seperti yang saya jabarkan tadi itu yang akan menjadi halangannya. Apakah akan terus maju ataukah nanti akan ada satu waktu di mana kamu akan menjauhi dia, atau kalian sepakat untuk tidak lagi berhubungan ya. Terpisah gitu, udah cukup. Karena kamu gak bisa ngejauhin pasangan kamu yang sekarang gitu demi dia, atau ada hal lain yang sedang kamu tuju yang menjadi beban kamu untuk bisa bersatu dengan dia ya. Oke teman-teman semua, sampai di sini dulu pembacaannya. Jika ada yang tersinggung mohon maaf ya. Di sini saya tidak ingin menyinggung siapapun dari kalangan manapun. Saya hanya membacakan kartu saja. Jika ada kata-kata yang kurang baik mohon dimaafkan. Jika banyak pembacaan saya yang keluar adalah orang-orang ketiga atau apa, sebenarnya saya juga tidak sengaja ya, tapi itu yang tertarik oleh kartu saya. Dan yuk mohon kita membuka lebar pikiran kita, hati kita, bahwasanya semua ini terjadi bukan karena kesengajaan ya, tapi ada takdir yang harus membuka tabir seperti ini gitu. Teman-teman semuanya terima kasih banyak ya, sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya, tetap semangat, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.